Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nadir dengan nomor induk mahasiswa 125060301111020. Saya mahasiswa Teknik Elektro Universitas Brawijaya akan mempresentasikan beberapa hal tentang antena dan saluran transmisinya. Khususnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian ekuivalen antena, sistem koordinat antena, dan polarisasi antena. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang rangkaian ekuivalen antena, sistem koordinat antena, dan polarisasi antena, sebaiknya kita perlu tahu apakah antena itu sendiri. Antena merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk memancarkan dan atau menerima gelombang elektromagnetik secara efisien. Sebagai contoh penggunaan antena, yaitu komunikasi tanpa kabel, atau biasa kita ketahui tentang wireless communication, berupa sistem komunikasi personal atau GPS, sistem global positioning satellite atau GPS, wireless local area network atau WLAN, direct broadcast satellite DBS, television, mobile communication, telepon microwave atau satelit, broadcast television dan radio, dan lain-lain. Beberapa yang saya contohkan tadi merupakan contoh penggunaan antena yang ada di sekitar kita. Yang lebih khususnya merupakan dalam bidang komunikasi. Sedangkan dalam bidang penginderaan jauh atau remote sensing, antena dapat berupa radar atau penginderaan jauh aktif yang bekerja, meradiasi dan menerima gelombang. Pemakaian untuk militer sebagai pencari target dan tracking. Radar cuaca, pengaturan lalu lintas udara, deteksi kecepatan mobil, mengatur lalu lintas atau magnetometer, ground penetrating radar (GPR). Pemakaian untuk pertanian, radiometri atau penginderaan jauh pasif yang bekerja dengan cara menerima emisi gelombang. Penggunaan militer dalam bentuk perlakuan gelombang dan penggabungan sinyal. Yang saya sebutkan tadi adalah merupakan macam-macam dari penggunaan antena dari pertanian dan yang lainnya. Sedangkan ada pula jenis-jenis dari antena tersebut. Yang pertama adalah antena kabel atau wire antena. Seperti contohnya yang ada di sekitar kita adalah seperti monopole, dipole, loop, dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah antena gelang atau aperture antena, seperti sectoral horn, pyramidal horn, slot, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah antena pantul atau reflector antena. Contohnya seperti parabolic dish, corner reflector, dan lain-lainnya. Antena lensa merupakan contoh keempat dari jenis-jenis antena yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir adalah antena mirror strip dan antena susun atau array. Parameter kinerja antena. Yang pertama adalah pola radiasi atau radiation temperature. Pola radiasi yaitu penggambaran sudut radiasi atau polar plot. Bentuk yang lain seperti pola omnidirectional pattern, yaitu pola radiasi yang serba sama dalam satu bidang radiasi saja. Pola direktif yang membentuk pola berkas yang sempit dengan radiasi yang sangat tinggi. Yang kedua adalah terarahan atau directivity. Directivity merupakan perbandingan antara densitas daya antena pada jarak sebuah titik
tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Atau radiator isotropis merupakan sebuah antena di mana radiasi antena akan serba sama ke seluruh arah atau titik sumber radiasi. Yang ketiga adalah gain. Gain adalah keterarahan yang berkurang akibat rugi-rugi yang ditimbulkan. Selanjutnya adalah polarisasi. Polarisasi yang kita maksud di sini adalah pelacakan vektor radiasi medan listrik atau polarisasi linear circular electric. Yang kelima adalah impedansi. Ini akan kita bahas lebih lanjut sebentar lagi. Sementara ini cukup pengertiannya saja. Impedansi masukan antena pada terminalnya. Yang keenam adalah bandwidth. Merupakan rentang frekuensi dengan kinerja yang dapat diterima antena resonansi antena pita lebar atau broadband antena. Yang ketujuh yaitu beam scanning, biasa kita sebut dengan pelacakan berkas. Pelacakan berkas itu sendiri merupakan pergerakan pada arah radiasi maksimum dengan cara mekanik dan listrik, dan sistem yang lainnya yang terdiri dari ukuran, berat, biaya, pemakaian daya, radar bagian depan, dan lain-lainnya. Kita masuk pada pokok presentasi kita, yaitu rangkaian ekivalen antena. Ini yang pertama. Dalam rangkaian ekivalen antena, di sini yang pertama saya jelaskan adalah impedansi antena. Impedansi antena didefinisikan sebagai perbandingan antara medan elektrik terhadap medan magnetik pada suatu titik. Dengan kata lain, pada sepasang terminal, maka impedansi antena bisa didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan terhadap arus pada terminal tersebut. Impedansi antena merupakan hal yang penting dalam perancangan antena, karena sebenarnya antena itu sendiri berfungsi sebagai penyepadan impedansi antena tersebut dengan impedansi saluran. Penyepadan ini perlu dilakukan supaya terjadi transfer daya maksimum dari sumber ke antena atau sebaliknya. Impedansi suatu saluran atau antena ditentukan oleh ukuran, konstruksi fisik dan bahan, serta frekuensi kerja antena tersebut. Ini seperti yang saya contohkan di slide. Impedansi antena mempunyai rumus Z per A, atau bisa juga P1 per I1, atau dalam mata kuliah rangkaian elektrik ini adalah rumus hambatan. Yang kedua adalah PSWR, Voltage Standing Wave Ratio. PSWR, Voltage Standing Wave Ratio, adalah perbandingan antara tegangan maksimum dan minimum pada suatu gelombang berdiri akibat adanya pantulan gelombang yang disebabkan tidak matchingnya impedansi input antena dengan saluran middle. Sebelum kita membahas tentang sistem koordinat ini, ada beberapa tambahan tentang rangkaian ekivalen antena. Dalam komunikasi radio, antena pemancar digandengkan ke antena
penerima melalui gelombang elektromagnetik dari beberapa sumber, melahirkannya teorema-teorema jaringan atau network yang sudah dikenal, sehingga diperoleh hasil-hasil umum yang penting yang berlaku bagi setiap antena. Sekarang kita menuju ke materi yang kedua, yaitu sistem koordinat. Di sini saya cuma mau menentukan suatu gambar, di mana gambar tersebut merupakan gambaran dari sistem koordinat pada antena. Sifat-sifat keterarahan atau directional dari sebuah antena biasanya dilukiskan dalam koordinat-koordinat bola, spherical coordinates. Seperti terlihat dalam gambar di slide, antena dibayangkan berada di tengah-tengah bola, dan setiap titik P pada permukaan bola dapat ditentukan posisinya terhadap antena oleh radius B dan sudut eta dan I. Ini diperlihatkan dengan berpedoman pada koordinat-koordinat siku X, Y, Z. Dalam gambar yang di slide diperlihatkan juga bidang ekuatorial yang sebenarnya adalah bidang XY. Bidang ekuatorial ini sudah ditentukan setiap bidang yang terletak tegak lurus padanya dan melalui titik tengah bola dikenal sebagai bidang meridian. Dalam praktik, bidang ekuatorial dan salah satu dari bidang-bidang meridian akan ditentukan oleh bidang-bidang simetri untuk antena yang bersangkutan. Materi yang ketiga yaitu polarisasi antena. Pada daerah medan jauh, polarisasi gelombang didefinisikan sebagai arah dari vektor medan listrik terhadap arah rambatan. Polarisasi linier ialah bila vektor listrik tetap berada pada bidang sama. Suatu gelombang yang dipolarisasi polarisasi linier yang dipancarkan di atas permukaan bumi disebutkan dipolarisasi tegak atau vertically polarized. Bila vektor medan listrik adalah tegak dan disebut sebagai dipolarisasi mendatar horizontally polarized. Bila vektor tersebut sejajar dengan permukaan bumi, sebagai contoh di Amerika Utara, transmisi televisi adalah dalam polarisasi datar, sementara di Inggris digunakan tegak. Dalam keadaan-keadaan tertentu, vektor listrik dapat berputar terhadap garis rambatan. Ini dapat disebabkan misalnya oleh interaksi gelombang dan magnet bumi pada lapisan F2 dari ionosfer. Perputaran vektor listrik dapat juga ditentukan oleh jenis antena yang digunakan, dan efek semacam ini digunakan dengan baik dalam komunikasi satelit. Alur yang digambarkan oleh ujung vektor listrik mungkin berbentuk elips, seperti dilukiskan, dan hal ini disebut sebagai polarisasi elips. Bila perputarannya sesuai dengan arah jarum jam jika dilihat dalam arah rambatan, maka polarisasinya disebut ke kanan atau right-handed. Jika perputarannya berlawanan dengan arah jarum jam, polarisasinya adalah ke kiri, yaitu left-handed. Suatu keadaan yang khusus dari polarisasi elips ialah polarisasi lingkaran, circular polarization, seperti baik polarisasi kanan maupun polarisasi kiri banyak digunakan dalam komunikasi satelit. Polarisasi linier dapat juga dipandang sebagai keadaan khusus dari polarisasi elips. Setelah kita berbicara panjang lebar, apa sih polarisasi antena itu? Polarisasi antena adalah
arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena. Selain itu, polarisasi juga dapat didefinisikan sebagai gelombang yang diradiasikan dan diterima oleh antena pada suatu arah tertentu. Polarisasi dapat diklasifikasikan sebagai linear, sirkuler, atau elliptical. Pertama yang akan saya bahas adalah polarisasi linear. Polarisasi linear terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik di ruang memiliki vektor medan elektrik atau medan magnet pada titik tersebut selalu berorientasi pada garis lurus yang sama pada setiap waktu, seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang saya tunjukkan di slide. Berikut adalah contoh gelombang polarisasi linear. Yang berikutnya, yang kedua adalah polarisasi melingkar. Polarisasi melingkar terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik memiliki vektor medan elektrik atau medan magnet pada titik tersebut berada pada jalur lingkaran sebagai fungsi waktu. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai jenis polarisasi ini adalah: 1. Medan harus mempunyai dua komponen yang saling tegak lurus linear. 2. Kedua komponen tersebut harus mempunyai magnitudo yang sama. Dan yang ketiga, kedua komponen tersebut harus memiliki perbedaan fasa waktu pada kelipatan ganjil 90 derajat. Polarisasi melingkar dibagi menjadi dua, yaitu left hand circular polarization atau LHCP dan right hand circular polarization atau LHCP. LHCP terjadi ketika D sama dengan SP/2. Baliknya, right hand circular polarization terjadi saat D sama dengan min P/2. Yang terakhir adalah polarisasi elips. Polarisasi elips terjadi ketika gelombang yang berubah menurut waktu memiliki vektor medan elektrik atau medan magnet berada pada jalur kedudukan elips ruang. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan polarisasi ini adalah: medan magnet harus mempunyai dua komponen linear ortogonal. Kedua komponen tersebut harus berada pada magnitudo yang sama atau berbeda. Jika kedua komponen tersebut tidak berada pada magnitudo yang sama, perbedaan fasa waktu antara kedua komponen tersebut harus tidak bernilai 0 derajat atau kelipatan 180 derajat, karena akan menjadi linear. Jika kedua komponen berada pada magnitudo yang sama, maka perbedaan fasa di antara kedua komponen tersebut harus tidak merupakan kelipatan ganjil dari 90 derajat. Karena jika hal tersebut terjadi, akan menjadi lingkaran. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.